Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur masih Tuhan beri kesempatan sampai hari ini kita boleh berdoa, menyanyi, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap kita ini punya makanan kesukaan. Ada orang yang lebih suka sayur, ada yang lebih suka daging-dagingan. Dan kalau saudara suka daging, saya percaya dalam hidup kita udah berusaha mencari daging-daging yang baik untuk kita makan. Kalau saudara suka sayur, pasti saudara juga ingin terus-menerus mencoba mana sih sayur yang enak, mana sih orang yang bikin sayur yang enak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai daging, Bapak Ibu, ada daging-daging steak yang memang enak, macam-macam namanya, macam-macam pula harganya. Nah, salah satu yang muncul di CNN, peternakan sapi yang juara. Juara karena daging sapinya kalau dipotong Bapak Ibu itu marble, kayak marmer gitu saudara. Antara daging dan lemak itu mengkilap-mengkilap bagus, memang seperti marmer begitu saudara. Bagus. Nah, yang menang di dalam peternakan sapi adalah satu peternakan yang ada di Australia, namanya adalah Wagyu Mayura. Wagyu Mayura ini ngetop karena dagingnya beda dengan daging di tempat lain. Beda dengan yang di Amerika, beda dengan di Eropa. Nah, Wagyu mereka ini kalau dipotong lalu dibuat steak, dagingnya itu belum apa-apa udah manis sendiri. Jadi dagingnya itu memang juicy dan juga sweet, manis. Lalu mereka itu pergi ke peternakan ini mencari tahu apa rahasianya. Kenapa daging sapi di tempat mereka manis, di tempat orang lain enggak? Ternyata rahasianya adalah sebelum sapi itu mengalami beberapa bulan lagi akan dipotong, maka di dalam makanannya yang biasa dia makan itu memang kan sudah dicampur vitamin. Beberapa bulan sebelum dipotong, sekarang dicampur lagi sesuatu yang lain. Apa yang dicampur di dalamnya? Coklat, Oreo, permen, semua yang manis-manis dimasuk, saudara, dicampur jadi satu. Tiap hari makannya itu manis. Dengan itu manisnya meresap ke dalam daging badannya semua, sehingga waktu dipotong Bapak Ibu, dagingnya manis. Oh, keluar duit banyak enggak ini? Mereka ambil coklat itu dari pabrik Cadbury, pabrik coklat yang ada di Australia, tapi yang mereka beli itu yang sudah mendekati expired, yang sudah hampir-hampir jatuh tempo itu, yang gak akan laku dijual dan dimakan manusia. Belum expired, hampir expired, itu mereka beli dan borong sebanyak-banyaknya, kasih makan berlimpah-limpah dalam campuran untuk sapinya. Dan itu membuat sapinya itu manis dagingnya. Dan saudara tahu, 500 gram harganya, mentahannya saja, belum diolah ini. 500 gram harganya sekitar 5 sampai 6 juta. 500 gram. Dan mereka juara dunia karena dagingnya berbeda sama yang lain. Orang suka, orang cari. Jangan-jangan setelah dari ibadah saudara pun pergi dan mencari daging tersebut. Menjadi manis. Nah, bagaimana orang Kristen kita, anak-anak Tuhan, hidup dan manis di hadapan Tuhan? Yaitu kalau kita itu hidup dengan ucapan syukur. Kalau seseorang hidup dengan ucapan syukur, hidupnya itu manis di hadapan Tuhan. Dilihat manusia pun dia manis. Tapi kalau manusia itu banyak bersungut-sungutnya, banyak ngomelnya, banyak mencaci maki dalam hidup, gak ada manisnya. Gak ada enaknya, gak ada indahnya di hadapan Tuhan kah? Di hadapan manusia juga. Itu sebabnya kita harus membekali hidup kita, membungkus diri kita dengan apa? Kehidupan yang mengucap syukur. Hari ini saya ingin bicara mengenai the beauty of Christian life. Indahnya hidup orang Kristen. Tentu saja dengan apa?
mengucap syukur. Tapi mengucap syukur yang seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama kita akan lihat bersama-sama adalah give thanks in troubled times. Mengucap syukur dalam masa-masa sulit. Mengucap syukur pada waktu kita sedang menghadapi tantangan. Mengucap syukur saat kita menghadapi masalah hidup. Mari kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41 sampai 44 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bapak Ibu, inilah satu situasi di mana Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di tengah situasi yang sulit, di tengah satu persoalan dan masalah hidup, di tengah situasi yang tidak ada pengharapan, di tengah satu situasi yang sangat negatif, belajar tetap mengucap syukur. Yesus diberitahu bahwa Lazarus mati 2 hari. Kemudian dia masih menunda 2 hari lagi sehingga total 4 hari. Barulah Yesus kemudian bergegas dan pergi menjumpai Marta dan Maria di Betania dan di mana Lazarus sudah mati 4 hari. Kenapa Yesus tunda 2 hari? Enggak langsung berangkat. Supaya menjadi bagian kita semua untuk percaya. Orang kalau sudah mati 4 hari tidak pernah bisa disebut mati suri. Sehingga tidak ada satu manusia bisa bantah nanti kalau Lazarus bangkit. Itu nggak ada yang bilang, memang dia itu belum mati kok. Memang dia itu masih separuh-separuh kok. Nggak bisa. 4 hari secara medis itu artinya mati beneran sudah. No hope. Nah Yesus diperhadapkan kepada situasi ini. Di mana Lazarus sudah dikuburkan di dalam goa itu. Yesus berkata, gulingkan itu batunya. Oh percuma Tuhan, udah bau Tuhan, 4 hari bau. Percayakah engkau dia bisa bangkit? Iya, tapi nanti bukan sekarang. Itu kan pembicaraan Yesus dan juga Marta. Tapi disitulah Yesus diperhadapkan dengan situasi kematian ini. Situasi yang tidak ada harapan sama sekali. Yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Ini satu pelajaran buat kita. Bahwa kalau saudara dalam hidup mengalami satu situasi yang sulit. Situasi yang seolah-olah tidak bisa diubahkan. Situasi yang seolah-olah tidak ada solusinya. Situasi yang kita katakan no hope sama sekali. Belajar tetap mengucap syukur. Karena Yesus mengajarkan kita itu. Kita mudah mengucap syukur kalau berkatnya banyak. Kalau kita masih lihat ada solusi, masih ada secercah titik pengharapan, kita mungkin masih bisa menggugah hati mengucap syukur. Tetapi kalau sudah habis bersih semuanya, jalan tertutup, jalannya buntu, tidak ada lagi pertolongan, tidak mungkin ini situasi bisa dibalikkan. Masih maukah kita mengucap syukur? Itu sebabnya Yesus ajar kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah ujian. Ujian apa? Ujian kasih kepada Allah. Bahwa di tengah semua yang mungkin serba berantakan, kita masih bisa mengucap syukur. Karena Tuhan, hubunganku dengan engkau bukan berdasarkan semua ini. Tapi hubunganku dengan engkau adalah karena murni cinta kasih. Aku mengasihi engkau bukan karena masalah semuanya beres. Beres tidak beres. Aku mengasihi engkau. Makanya aku mengucap syukur. Mudah mengucap syukur kalau berkatnya banyak.
semuanya lancar, hidup penuh dengan sukses, kemenangan, mudah. Tapi kalau di dalam hidup kita mengalami persoalan, betapa sulitnya hidup ini. Betapa sulitnya kita mengucap syukur. Itu karena kita mendasarkan ucapan syukur kita pada situasi dan keadaan. Makanya mengucap syukur itu adalah ujian kasih. Masih mampu enggak kita mengucap syukur pada Allah? Walaupun situasi tidak seperti yang kita mau dalam hidup. Mengucap syukur adalah juga ujian iman. Iman kita di hadapan Tuhan. Akankah situasi itu merontokkan iman kita? Menghancurkan iman kita? Lalu kita berkata, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Gak usah doa-doa lagi, gak usah fanatik, gak usah. Aku mau jadi Kristen biasa. Mana sih ayatnya Kristen biasa itu? Lalu mana ayatnya Kristen luar biasa? Di dalam ini yang ada adalah Kristen yang sejati, Kristen yang murni, yang selalu dibicarakan di dalam Alkitab. Manusia aja yang kemudian memilah-milah dan berkata, aku gak mau jadi Kristen kayak dia. Itu terlalu luar biasa. Gereja itu rumah keduanya dia. Enggak. Aku mau jadi Kristen biasa. Mari kita belajar mengucap syukur, karena ucapan syukur adalah ujian iman. Tuhan lihat kita, waktu kita alami persoalan, waktu kita alami tantangan hidup. Masihkah iman kita mau berkobar-kobar di hadapan Dia? Masihkah kita sungguh-sungguh dengan Dia? Mengucap syukur juga adalah ujian setia di hadapan Allah. Akankah kita masih setia kepada Dia? Atau kita menolak Dia, membelakangi Dia, membenci, marah? Atau di tengah segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, dengan pemikiran kita, kita masih mampu mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau. Kemampuan kita mengucap syukur pada Allah jangan didasarkan kepada materi, jangan didasarkan pada situasi dan kondisi yang kita rasakan. Akan sangat sulit kita mengucap syukur kalau di dalam hidup kita itu mengalami situasi yang negatif. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seorang bernama Stephen Curry, pemain basket NBA, bermain beda dengan pemain lain. Karena pemain-pemain lain itu memang sudah dimotivasi, diajar, kalau masuk dalam pertandingan itu adalah peperangan. Mereka di depanmu adalah musuh. Engkau harus benci, marah pada mereka. Jangan beri kesempatan. Ini perang, ganyang, habisin mereka. Jadi dibakar emosi yang negatif. Supaya kalau mainnya tambah beringas, tambah serius, tambah all out. Mereka dibakar dengan itu. Saya baca, oh begitu. Makanya kalau ada apa-apa sedikit gak terimaan. Sama sekali gak terima. Dan kita lihat ternyata itu bukan hanya di basket, di sepak bola, di mana aja. Wow, main ini hanya saya menang, kamu harus kalah. Bahkan dengan cara apapun, sedapat mungkin kamu kalah. Hajar habisin semua. Jadi permainan yang saudara dan saya lihat itu buat kita entertainment, buat mereka itu perang. Tapi lain sekali dengan si Stephen ini. Stephen Curry itu diajar bahwa engkau masuk pertandingan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang joy, penuh sukacita, bermain dengan spirit yang positif, bukan yang negatif. Dan terbukti dia jalankan itu, dia punya nama. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, mengucap syukur itu penting. Orang tidak akan mampu bisa hidup dan bersukacita kalau tidak ada jiwa mengucap syukur. Baru-baru ini saya pergi ke Jogja karena ada kebutuhan di sana. Datang pagi, pulang sore. Sudah mikir, entar tiba cari makan di sini, begini, kemudian ada acara, meeting, begini. Selesai, pulang. Berangkat pagi, sudah sampai di Jogja, pesawat gak turun-turun.
Mutar, muter, mutar, muter. Awalnya itu saya masih merasa oke-oke aja, paling sebentar lagi lah. Lalu announcement dari pilot, kita sedang antri untuk turun pesawat. Kira-kira 20 menit lagi, oh no problem. Baru putar sebentar diumumkan 20 menit lagi. Lihat jam, no problem. Ternyata bukan 20 menit, 1,5 jam. Itu cukup untuk pulang lagi ke Surabaya. Putar di atas 1,5 jam. Lalu saya jadi mikir, walaupun tidak ikut punya pesawat, mikir afturnya entek banyak. Lah ini siapa yang nanggung? Ternyata turunnya itu satu-satu. Wow. Landasan pacunya itu kan hanya 400 meter. Jadi begitu touchdown, itu kan harus ngerem cepet-cepet. Makanya bisa kepleset itu kan di situ kalau hujan Bapak Ibu. Tapi di tengah situasi kayak begitu, saya ingat, oh bulan ini temanya give thanks. Ngucap syukur saya di atas. Puterin 1,5 jam, gak apa-apa, ngucap syukur. Turun sampai bawah, semua berjalan dengan baik. Sore pulang. Sampai di airport, udah kesusu sampai airport, masih ada waktu minum ini dan segala macam, saudara. Ternyata delaynya 2 jam. Jadi tadi pagi datang itu turunnya antri 1,5 jam. Sekarang ini mau pulang antri atau delay 2 jam. Karena harus gantian sama pesawat yang mau turun. Pesawat yang mau naik gantian sama pesawat mau turun. Apa yang dilakukan? Ngucap syukur. Amin Bapak Ibu. Belajar mengucap syukur. Udah gak ada yang lain. Ngucap syukur. Dan puji Tuhan semua berjalan baik dan lancar. Ngucap syukur itu tidak harus pada waktu segala sesuatu beres. Orang Kristen harus belajar mengucap syukur saat masalah-masalah ada, saat ketidakberesan terjadi. Tetap mengucap syukur. Karena ucapan syukur kita tidak boleh dilandasi, dibatasi oleh segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tapi itu adalah sesuatu dari dalam untuk Tuhan. Yang kedua kita lihat bersama-sama, menjadi orang Kristen yang manis di hadapan Tuhan adalah ketika kita mempunyai mengucap syukur sebagai gaya hidup. Give thanks as a way of life. Bahwa mengucap syukur itu adalah gaya hidup saya, corak hidup saya, lifestyle saya. Mengucap syukur bukan program. Kalau mengucap syukur program, kita jalankan pagi hari 10 menit. Atau malam mau tidur 10 menit atau 15 menit. Tapi mengucap syukur sebagai gaya hidup itu terjadi dalam sepanjang hari kita hidup. Kita selalu bisa mengucap syukur. Kita selalu bisa memuji menyembah Dia. Kolose pasal 3 ayat 16-17 dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu apa? Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat-ayat ini mengajarkan mengucap syukur. Hidup ini memang lebih gampang mana? Menggerutu, ngomel-ngomel atau mengucap syukur? Jelas lebih gampang ngomel daripada mengucap syukur. Tapi tahukah saudara bahwa mengucap syukur itu memberi kekuatan yang baru? Kita boleh testing itu. Ada si A, kita suruh mengucap syukur waktu bangun pagi 1 jam. Ada si B, bangun pagi kita suruh ngomel 1 jam. Setelah itu coba saudara lihat dan ukur siapa yang lebih cepat capek dalam hidup nanti sepanjang hari itu. Jelas yang ngomel lebih gampang capek. Yang mengucap syukur lebih punya kekuatan baru di dalam kehidupan ini.
Makanya kalau saudara mau kuat berjalan dalam hidup ini, bekali diri dengan ucapan syukur. Itu jauh lebih baik daripada membekali diri dengan apa? Menggerutu. Mengucap syukur itu juga menjaga kita tetap positif. Di dunia ini orang yang maju, orang yang berhasil adalah orang yang positif. Ada orang-orang yang hidup dan lahir dari latar belakang keluarga yang negatif, tapi mampu di dalam kehidupannya jadi berhasil. Kenapa? Karena dia positif dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus membangun ucapan syukur, karena itu menolong kita jadi orang positif. Kalau orang itu ngomel-ngomel, orang itu menggerutu terus menerus, dia udah menciptakan dirinya jadi negatif. Ini masalahnya. Itu sebabnya dalam hidup kita ini kita perlu menjadikan mengucap syukur itu sebuah gaya hidup. Bukan sekedar program. Karena kalau program kadang-kadang ada orang mengucap syukurnya hanya pada hari Minggu. Saat kita ibadah sama-sama, disitulah dia mau mengucap syukur. Selebih daripada itu beda lagi. Kita harus belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur membawa kita lihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Alkitab kita sudah pelajari. Baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang yang menggerutu tidak pernah lihat pertolongan Tuhan, tidak pernah lihat mujizat, tidak pernah lihat bagaimana Allah campur tangan dalam hidupnya. Tapi kita mempelajari bahwa di dalam hidup ini orang yang mengucap syukur, walaupun tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru buat dia. Itu indahnya. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang melibatkan Tuhan dan kuasanya. Orang yang mengucap syukur itu seolah-olah membuka pintu mujizat terjadi bagi dia. Itu sebabnya kita harus belajar mengucap syukur. Itu baik, itu benar, dan itu penting Bapak Ibu. Mengucap syukur. Kelihatan kok orang itu mengucap syukur atau tidak, lebih banyak lihat dari wajah dan matanya. Betul. Karena mata itu orang bilang jendelanya hati. Orang kalau lagi gembira itu nggak bisa dibohongi matanya. Berbinar-binar. Orang jatuh cinta itu matanya aduh berbinar-binar, nggak bisa ditutupin. Orang benci juga nggak bisa ditutupin. Tetap mulut nggak bilang apa-apa, matanya kelihatan. Bapak marah ya? Enggak. Kan gitu. Demikian pula kalau kita melihat bahwa orang kalau mau mencuri, ya kelihatan dari matanya. Pelerak, pelere, lihat kiri, lihat kanan. Kenapa ada orang gampang ditangkap di airport waktu baru turun dari pesawat? Kalau dia bawa barang-barang yang ilegal, matanya itu nggak bisa lurus ke depan. Itu mah kelihatan dari CCTV. Lihat kiri, lihat kanan. Kalau lihat petugas tidak berani tatap mata. Apalagi berkata, woi pagi pak, lagi tugas ya? Oh sini kamu. Wah takut diperiksa dia. Nggak akan, dia akan hindari eye contact. Justru yang menghindari eye contact dengan petugas itu yang dipanggil. Ini bahaya, kenapa ini? Jalannya agak aneh, jalannya hati-hati, was-was, kaku-kaku begitu. Pandangannya itu seolah-olah melihat dia sedang diawasi atau tidak. Kelihatan dari mata. Segala sesuatu gampang dilihat dari mata. Betul Bapak Ibu. Dan orang yang mengucap syukur ya kelihatan dari mata. Orang yang jarang mengucap syukur juga kelihatan dari mata. Berat gitu matanya. Kering-kering aja begitu matanya. Orang yang mata duitan lihat dari mana? Ya dari matanya. Makanya disebut mata duitan. Gak pernah disebut hidung duitan. Telinga duitan. Sebutnya mata duitan. Karena matanya warnanya hijau. Tapi jangan salahkan karena ada orang-orang pakai kontak lens hijau loh ya. Jangan bedakan itu. Harus bisa bedakan itu. Bapak Ibu, saya baca kisah mengenai seorang polisi. Polisi bernama Stephen McDonald. Yang mana Stephen ini pada tanggal 12 Juli 1986. Kisah udah lama. Dia itu menghentikan 3 orang anak muda yang
dia tahu mencuri sepeda. Ketika dihentikan 3 anak muda itu dia tidak siap apa-apa. Ternyata salah satu anak muda berontak. Tiba-tiba cabut pistol, tembak dia 3 kali. Kena di tangannya, kena di kepalanya, kena di lehernya. Tapi tidak mati. Diobati selama dan ada di rumah sakit 18 bulan. Saudara bisa bayangkan orang di rumah sakit 18 bulan? Saya itu loh ke rumah sakit 6 jam saja di atas tempat tidur, gak kerasan. 6 jam. Ini 18 bulan di rumah sakit tergeletak, kerja gak bisa, hampir mati, tapi gak mati. Nah tahun 2017 Januari, tahun lalu Januari, orang ini meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia itu berkata dan menyampaikan, aku mengampuni anak muda itu yang sudah nembak aku 3 kali. Aku rasa Allah izinkan aku alami semua ini. Dan mungkin Allah hanya mau satu, aku mengampuni. Dan dari hatiku yang paling dalam, aku ingin katakan, aku ampuni anak muda ini, mengampuninya 100% setulus-tulusnya. Saya mau tanya, kalau dia itu menggerutu, ngomel, mampu nggak dia ngampuni? Nggak bakal. Orang yang mampu mengampuni, hatinya itu udah bersih. Hanya ada ucapan syukur. Orang ini yang mampu. Makanya di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita harus tingkatkan ucapan syukur kita. Karena ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa mengucap syukur jangan jadi program hidup. Kalau program itu ada berhentinya. Makan yuk, maaf, aku lagi program diet. Oh iya, ente nono nek wis mari. Kan begitu. Berapa lama? Kurang seminggu. Oh, nanti setelah saya seminggu apa? Los, bebas. Itu namanya program. Ada mulai, ada berhenti. Kalau gaya hidup, gak ada berhentinya. Gaya hidup itu adalah bagian hidup kita, yaitulah kita. Kadang-kadang ada orang yang memang gaya hidupnya suka guyon melulu. Ketemu siapa aja guyon. Orang sakit gigi diguyoni sampai belum dicabut udah rontok giginya. Guyon aja, bisanya gue di mana aja. Ada rapat guyon, ada apa juga. Sampai ke Adiasa pun guyon. Mayatnya pun diguyonin. Lu ngapain? Lu ngapain sih tidur sini? Senyum-senyum, bangun dong. Itu orang mati. Ya siapa tahu bangkit. Ya, guyon melulu. Kenapa? Ya gaya hidup. Jadi kebawa kemana-mana. Kalau orang itu gaya hidupnya mengucap syukur, itu akan kebawa kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Mau di darat, mau di pesawat, mau di mana aja situasi hidup, kita akan punya gaya hidup yang hati mengucap syukur. Gak harus orang lain tahu, tapi di dalam hati kita ada ucapan syukur kepada Allah terus menerus. Paulus itu selalu begitu. Aku mengucap syukur kepada Allah ketika aku mengingat engkau. Sering kita baca Paulus itu hidupnya banyak ucapan syukur. Tapi saya mau tanya, apakah Paulus hidupnya selalu enak? Tidak. Baca di dalam 2 Korintus. Paulus itu hidupnya tidak selalu enak. Tapi Paulus mungkin menjadi salah satu rasul yang paling banyak mengucap syukur di hadapan Allah. Karena ucapan syukur Paulus itu adalah sebuah gaya hidup. Melekat pada dia. Di penjara pun nyanyi nyembah Allah. Sampai kemudian terjadi gempa bumi yang melepaskan dia, membebaskan dia. Manusia memasukkan dia dalam penjara dengan maksud yang buruk dan jahat. Tuhan ubah itu menjadi maksud yang indah dan mulia. Kepala penjara satu keluarga bertobat. Orang di dalam penjara dengarkan firman Allah. Luar biasa. Semua dimulai dengan apa? Ucapan syukur. Beda lagi kalau Paulus itu dalam penjara ngomel melulu. Menggerutu melulu. Tidak akan pernah bisa sama hasilnya. Jadi mari kita ingat baik-baik. Kalau kita itu menggerutu, hasilnya lain. Kalau kita itu mengucap syukur, hasilnya juga lain. Hasil yang mana yang kita mau?
Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Orang yang manis di hadapan Tuhan adalah orang yang mengucap syukur untuk perkara-perkara atau berkat-berkat rohani. Give thanks for spiritual blessings. Mengucap syukur untuk berkat-berkat rohani. Terlalu banyak kita hidup orang Kristen mendasari ucapan syukur kita karena berkat jasmani. Sehingga kalau berkat itu tidak kelihatan atau menipis atau hilang, kita sulit mengucap syukur. Tetapi Alkitab ajarkan kepada kita mengucap syukur kita juga harus karena faktor-faktor berkat-berkat rohani. Mengucap syukur karena hal-hal yang rohani. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yaitu dengan apa? Dengan hormat dan dengan takut. Diajarkan adalah kita menerima. Karena menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Artinya apa? Marilah kita belajar mengucap syukur untuk perkara-perkara rohani. Saudara dan saya harus mulai belajar hal ini. Hal-hal yang bersifat rohani kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur untuk perkara paling penting, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Mengucap syukur saudara dan saya itu selamat. Kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Mesias kita. Mengucap syukur itu. Berapa banyak pribadi yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga tidak memiliki keselamatan itu. Kita belajar mengucap syukur untuk kekayaan dalam Kristus. Kekayaan berkat bukan hanya jasmani tapi rohani yang disiapkan bagi Allah di dalam kerajaan sorga. Sudah ada di sana. Dan kita mulai bisa mengucap syukurnya mulai dari sekarang. Itu sama dengan orang tua atau sahabat saudara yang baik berkata, "Ye, aku di Amerika. Gimana kabar Indonesia?" "Baik. Aku pulang bulan depan ya. Sebulan lagi ketemu." Itu sepatu yang kamu inginkan itu ada di sini. Aku beliin buat kamu. Gak usah diganti. Hadiah buat kamu." Kita bilang apa? Diem aja? Enggak. Walaupun nanti dapatnya masih bulan depan, kita terima kasihnya sekarang. Benar enggak? "Makasih loh." Pada udah terima belum? Belum. Tapi kita, "Makasih loh, kok repot-repot. Aduh gak usah repot-repot, kotak buangan, sepatunya bungkusan. Oh enggak apa-apa, masa ngasih orang gak pakai kotak. Oh, aku bawain, aduh repot-repot." Dan begitu. Ibu Agnes ini pernah ulang tahun dulu. Teman baiknya dari Hong Kong datang, bawa kue tar dari Hong Kong, itu dicangking. Bisa bayangkan saudara? Bawa tas kopernya, lalu bawa kue tar dari Hong Kong. Kue tar loh. Yang mana kue tar itu kan gak boleh kena goyang-goyang, terus belepotan semua itu gulanya itu kan. Bentuknya berubah semua. Pegangin. Di atas pesawat dia bilang apa? Di atas pesawat aku duduk, aku pegangin kue tar ini. Turun sampai buka di Surabaya saudara. Just as nice. Seperti waktu di toko. Tidak berubah. Tahu kenapa? Karena ditenteng, dijagain terus. Kalau taruh di atas. Terus pesawatnya menuki. Itu ikut turun kan. Sreng. Pesawatnya belok. Blak, blak, blak. Dibuka itu tidak karu-karuan. Betul nggak? Jangankan di pesawat. Coba Anda mencoba kirim kue tar pakai Gojek. Pengen tahu saya. Cobaan. Mau jarak 5 kilo, 10 kilo. Tolong dicoba. Hasilnya seperti apa? Adik saya kirim kue tar 2 orang. Pegang naik sepeda motor. Juga belepotan. Kenapa? No bro, enggak pak. Kena itu loh pak, polisi tidur. Ceklok, ceklok, ceklok. Hancur semua. Ya apalagi di atas. Makanya kita ngucap syukur ketika orang bilang, "Oh ini aku bawain, aku pegang sendiri." Waduh. Aku udah beliin buat kamu loh apa yang kamu mau. Tapi baru datang sebulan lagi. Udah ngucap syukur. Tuhan bilang, "Aku udah siapin engkau berkat luar biasa. Berkat rohani dalam kerajaan surga." Terus kita diem aja.
Nanti ya Tuhan, ngucap syukur nanti waktu aku balik. Tuhan bilang kelamaan baliknya, sekarang aja. Mau ngucap syukurnya saat ini di dunia atau mau ngucap syukurnya di sorga. Kita pilih yang di dunia aja lah. Ya, walaupun kita sampainya nanti ngucap syukurnya dari sekarang. Daripada dipanggil pulang ngucap syukur di atas. Betul gak Bapak Ibu? Mari kita belajar dalam hidup ini mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Hidup kekal di masa yang akan datang. Itu guaranteed. Tidak ada kadaluarsanya. Kecuali engkau berbuat salah dan dosa dalam hidup yang luar biasa besarnya. Engkau tinggalkan Allah, murtad. Hilang itu warga negara sorga itu. Tapi kalau kita hidup baik di hadapan Tuhan, itu jaminan selamanya. Kita belajar mengucap syukur untuk semua itu. Saya membaca kisah mengenai seorang profesor bernama Robert Emmons. Dia menyelidiki bahwa ada sangkut pautnya antara orang yang hatinya itu bersyukur dengan yang tidak. Ada sangkut paut terhadap kesehatan. Dan dia katakan bahwa orang yang mengucap syukur, punya gratitude heart, hati yang banyak mengucap syukurnya, dikatakan bahwa itu menurunkan tekanan darah. Saudara bilang, gak masuk akal. Masuk akal karena kalau orang marah-marah kita bilang apa? Jok marah-marah terus, darah tinggi, nanti pedot kamu, udah jangan marah-marah. Naik itu tekanan darahnya naik. Nah kalau marah kita kenapa percaya tekanan darah naik? Kalau mengucap syukur kenapa kita gak percaya bahwa itu bisa menurunkan? Kan kita jauh lebih rileks, kita lebih tenang. Tekanan darah saudara, bangun pagi tidur, belum ngapa-ngapain, masih di tempat tidur, coba diukur, pasti baik. Rendah dengan baik. Tapi siang jam 1 setelah aktivitas pasti beda, naik. Nah dikatakan mengucap syukur itu menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus, bakteri, sakit penyakit. Dan juga membuat tidurnya enak dan nyenyak. Ini. Oh saudara gak percaya? Mosok sih Pak nek ngucap syukur bisa tidur enak dan nyenyak. Coba ngomel-ngomel benci orang, nggak bisa tidur kan? Lepak kepikiran terus ya. Wah, apalagi hatinya lagi panas sama orang. Begini terus ini sampai jam 4 pagi itu. Segala macam bunyi-bunyian kita dengar. Satpam ngentongin tiang listrik kita tahu, ya toh. Bakmi lewat kita tahu, bakmi tahu. Apa aja bunyi, ayam berkokok jam 4 kita tahu. Kenapa nggak bisa tidur? Karena hatinya tidak ada damai sejahtera. Tapi orang yang mengucap syukur gampang tidur. Istri masih ngobrol kita udah hilang. Gitu Bapak Ibu. Iya. Loh gak dibalas, gak dijawab. Udah tidur. Atau kebalikannya. Suami masih ngobrol, istri udah hilang. Kenapa? Cepat tidur. Hati penuh damai sejahtera. University of California, San Diego School of Medicine. Sekolah dokter di San Diego. Mengatakan orang yang mengucap syukur itu punya hati jantung yang jauh lebih sehat dan tidak gampang mengalami heartburn, inflammation, dan juga dikatakan ritme daripada jantungnya itu sehat dan bagus. Kemudian dikatakan juga lebih tahan untuk tidak stres dan depresi, tidak gampang capek. Tidurnya dikatakan lebih baik karena dia mengucap syukur. Jadi bayangkan, ternyata universitas juga selidiki semua ini dan itu bagus. Makanya biasakan mengucap syukur. Kalau naik tempat tidur itu lebih baik mengucap syukur daripada ngomel, daripada menggerutu. Kenapa? Perjalanan jadi panjang, tidur gak bisa tidur. Capek loh orang gak bisa tidur. Tapi itu sebabnya kita mengucap syukur karena itu sangat baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang mengalami di dalam kehidupannya dia mengucap syukur itu hormon kortisolnya itu justru turun sehingga dia baik adanya.
Mari dalam hidup saudara dan saya kita bangun diri untuk lebih menjadi orang mau mengucap syukur. Hidup ini, dunia kita udah rusak. Segala sesuatu dalam dunia ini rusak. Hanya bisa memicu kita untuk ngomel menggerutu. Tapi Alkitab ajarkan belajar mengucap syukur. Karena jauh lebih baik, jauh lebih positif. Dan menolong kita sekali mempunyai kekuatan baru, tetap hidup positif. Mengucap syukurlah Bapak Ibu. Waktu kita alami masalah-masalah. Jadikan ucapan syukur sebagai sebuah perjalanan hidup, bagian daripada hidup, lifestyle saudara. Dan mengucap syukur jangan hanya untuk perkara yang jasmani. Mengucap syukurlah untuk harta-harta yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan berikan dalam kerajaan sorga. Dan itu hidup kita menjadi baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.